Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya seperti ini setiap video ya. Jadi di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW, nikmat kita berada pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa halangan, dan masih banyak nikmat lagi yang tidak bisa saya sebutkan ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW yang ini harus beda ini, yang telah mengajarkan kita segala hal. Lagi-lagi sama dengan video yang sebelumnya. Nabi yang menjadi suri tauladan kita semua ya, suri tauladan yang kecil, yang muda, yang besar, yang dewasa, yang sepuh ya, semua itu suri tauladannya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pasal baru, yaitu pasal yang menjelaskan seputar fidyah atau tebusan ketika seseorang itu ada puasa Ramadannya yang bolong. Ya, jadi harus ada fidyah. Atau kalau tidak fidyah ya nyaur utang puasanya ya. Tapi yang akan kita bahas kali ini itu fidyah ya. Nanti untuk penjelasannya bagaimana nanti kita baca bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke kajian, mari kita baca surat Al-Fatihah yang hadiahnya kita haturkan kepada Roh Syekh Zakaria Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Wa nahusu khususan khassa ila hadrati rohi Syekh Zakaria Al-Ansari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun ini merupakan fasal fi fidyati fauti shaumi al-wajibin, yang menjelaskan fidyah atau tebusan untuk luputnya puasa yang wajib atau puasa wajib yang terlewatkan. Man fatahu minal ahrari shaumu wajibin, atau bisa juga dibaca saumun wajibun ya, menjadi sifat mausuf atau diidhofahkan juga bisa. Ya. Barang siapa atau siapapun yang masuk dalam kategori orang merdeka, yang dia itu puasanya ada yang terlewat, yaitu puasa wajibnya, walau nadron, meskipun puasa wajibnya itu enggak harus puasa Ramadan, melainkan bisa puasa nadar, au kafaratan atau puasa kafarah. Kemudian famata qabla tamakunihi min qada'ihi, kemudian dia itu meninggal dunia sebelum sempat untuk mengqadha puasa wajib yang terlewat tadi, fala tadaruka, maka orang tadi tidak memiliki ganti rugi ya, tidak harus membayar ganti rugi lil faiti, bagi orang yang puasanya terlewat tadi, wala isma, dan dia tidak berdosa. Biqaidin, dengan batasan atau dengan catatan, zidtuhu biqoli, yang saya tambahkan, biqoli dengan ucapan saya, catatannya apa? Infata biudrin, manakala puasanya tadi itu terlewat disebabkan karena adanya udur ya. Contoh udur di sini kamarodin, seperti penyakit, yang mana penyakitnya itu istamaro ilal mauti ya, menyebabkan sampai ke kematian ya. Jadi tidak sempat untuk nyaur hutang puasanya karena saat itu dia sakit, yang mana sakitnya itu berkelanjutan sampai dia innalillahi ya, nggak sampai nggak ada waktu untuk sembuh ya.
Kemudian selanjutnya, fa in fata bila udrin. Nah, manakala puasa tadi itu terlewat tanpa adanya udur, maka asima orang tadi berdosa. Wa wajabat tadarukuhu ya. Wa wajabat dan wajib, apa yang wajib? Tadarukuhu, ganti rugi puasa yang terlewat tadi. Cara ganti ruginya bima dengan sesuatu sayati yang akan datang penjelasannya ya. Itu mengenai puasa yang terlewat, manakala ada udzur atau tidak ada udzur. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Zakaria kita masuk ke pembahasan yang dibahas oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Au mata ba'dahu, atau orang tadi yang punya hutang puasa itu meninggal dunia, tapi ba'dahu, setelah dia mendapatkan waktu yang memungkinkan bagi dia untuk nyaur utang puasa. Nah, berhubung orang tadi itu ada waktu untuk nyaur utang puasa, maka di sini tidak peduli sawaun afatahu bi udrin am bi ghairi, ya sama aja entah puasanya tadi itu terlewat sebab ada udzur atau tidak ada udzur, tapi kan intinya ada waktu untuk membayar hutang atau mengqadha puasanya. Tapi tidak dilakukan, maka ukhrija min tirkatihi likulli yaumin muddun. Dikeluarkan dari harta tinggalannya untuk setiap hari yang fata saumuhu, yang puasanya itu terlewat, dikeluarkan muddun 1 mud. Ya, untuk hitungan 1 mud ini bisa kalian cari lah di internet ya. Tentu hitungannya biasanya itu kurang lebihnya 0,6 liter atau 0,6 on. Ya. Tapi 0,6 lebih dikit itu minimal ya. Wa huwa ridlun wa sulusun kama marad, dan 1 mud ini kalau di kitab ini itu hitungannya itu 1 ridil wa sulusun dan sepertiga. Hitungan di sini saya masih belum paham ya. Kama marad sebagaimana keterangan yang sudah lewat. Wa bin kaili al-misri, nah menurut hitungan Mesir 1 mud itu adalah nisfu qadhin, setengah qadah. Nah, ini juga saya masih belum paham ya. Nah, mengenai dalil yang menjelaskan bahwa orang yang punya hutang puasa tadi ya, baik disebabkan karena udzur atau tanpa udzur, dan dia keburu mati duluan padahal masih punya waktu untuk membayar hutang puasanya tadi, itu di sini dalilnya wal aslu fi dzalika khabarun. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis, yaitu bunyiannya man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'imhu anhu maka nakul yaumin miskinan. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamu syahrin, dan baginya masih punya hutang puasa syahrin, ya mungkin puasa Ramadan, falyut'imhu, maka orang tadi itu dipuasakan. Jadi ada orang, kalau keterangan selanjutnya itu yang mempuasakannya itu adalah walinya yang lebih utama atau orang lain dengan izin, ya maka orang tadi itu dipuasakan anhu untuk memenuhi puasanya yang bolong tadi. Maka nakul yaumin, kepada 1 hari puasa yang bolong ya. Jadi maka nakul yaumin, tempat setiap 1 hari itu ngasih makan miskinan 1 orang miskin. Jadi ketika ada 1 hari puasa yang terlewat, itu fidyahnya atau tebusannya itu memberi makan 1 orang miskin. Nah, jadi untuk 1 on ini 1 mud 1 mud ini tadi itu dikasihkan kepada 1 orang miskin. Jadi tidak bisa 1 mud dikasihkan ke 2 orang miskin. Ya, itu tidak bisa. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa shahhaha, dan menganggap hadis ini sahih. Wa faqahu ala Bani Umar, dan hadis ini dimauqufkan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Nah, untuk 1 mud ini min jinsi fitratin, sama seperti jenisnya zakat fitrah ya. Jadi maksudnya itu gini, bukan nganu ya, bukan berasnya itu sama dengan beras zakat fitrah. Ya bisa. Cuman untuk kategorinya itu hampir-hampir sama kayak zakat fitrah gitu. Kalau zakat fitrah kan dikasihkan ke orang miskin, ke orang fakir. Nah, ini juga sama. 1 mud itu dikasihkan ke orang fakir atau orang miskin.
Kalau di hadisnya tadi kan keterangannya itu apa tadi, maka nakul yaumin miskinan, untuk setiap satu hari itu dikasihkan ke orang miskin. Lah terus mana orang fakirnya, kan di hadisnya nggak ada. Nah ini dikiaskan orang fakir. Jadi orang fakir itu kondisinya tuh lebih parah daripada orang miskin, sehingga dari hadis yang miskinan tadi itu dikiaskan kias aulawi, kias yang bukan lebih utama. Maksudnya itu orang fakir itu derajatnya itu di atasnya orang miskin. Jadi kondisinya lebih parah, lebih di atasnya lagi orang miskin. Makanya itu disebut kias aulawi. Nah, jadi itu min jinsi fitratin, sama seperti jenisnya zakat fitrah. Hamlan alal ghaibi. Nah, ini istilah fikih ya. Jadi ini kemarin itu mau saya tanyakan ke ustadz saya, tapi kok belum ada waktu gitu kok. Hamlan alal ghalibi ini diarahkan seperti umumnya ya, seperti mayoritas, bijamiin dengan alasan, mungkin artinya seperti itu ya, saya artikan seperti yang di samping saya ini. Cuman untuk arti atau maksudnya yang sebenarnya itu bagaimana, saya serahkan kepada kalian dan bisa kalian tanyakan ke kiai kalian atau guru kalian. Bijami'i atau bijami ini itu bisa diidofahkan sih. Bijami'i annakullan bisa, atau tidak diidofahkan juga bisa sih. Bijami'in annakullan bisa, bijami'i annakullan bisa. Baik pakai tanwin atau tidak. Bijami'i di sini saya bacanya nggak pakai tanwin ya. Jadi diidofahkan. Bijami'i annakullan minhuma ta'amun wajibun. Dengan alasan bahwa setiap masing-masing minhuma dari fitrah serta fidyah itu ta'amun wajibun, makanan yang wajib syar'an secara syara'. Jadi makanan pokok yang dikasihkan ya, untuk membayar satu mud kepada orang miskin atau orang fakir tadi itu pakai makanan mud. Berarti kalau di Indonesia itu pakai beras. Begitu juga untuk fitrah ya, yang itu sudah tahu semua. Fala yajzi'u, maka tidak cukup ya, atau fala yajza'u. Fala yajza'u, maka tidak cukup. Apa yang tidak cukup? Nahwu daqiqin, makanan pokok yang menyerupai tepung. Kalau tepung kan bukan makanan pokok di Indonesia. Nah ini bacanya wasawik atau mungkin wasawik. Wasawik dan sejenis tepung. Saya cari atau search di Google, nulis kata sawik atau siwik ini, itu keluarnya itu ya sejenis tepung. Kalau nggak salah itu tepung gandum. Jadi yang bisa dipakai untuk membayar fidyah atau fitrah itu adalah makanan pokok, atau kalau di sini adalah beras. Tidak cukup kalau dibayar menggunakan gandum atau tepung, meskipun itu satu mud ya, nggak bisa. Nah itu adalah opsi pertama. Atau opsi yang kedua di sini cara bayarnya itu auso ma'an qaribuhu. Jadi kerabatnya itu mempuasakan orang tadi yang sudah meninggal, yang semestinya dia itu bisa membayar puasanya yang terlewat, tapi berhubung dia teledor sampai keburu meninggal duluan, akhirnya ya nggak sempat membayar puasanya. Akhirnya yang membayarkan puasanya itu adalah kerabatnya. Wa illam yakun asian, meskipun kerabatnya tadi itu bukan asian, orang yang bermaksiat. Tapi keterangannya di sini itu seperti ini. Nggak tahu kalau di cetakan lain itu ASEAN atau konteks yang lain atau redaksi lainnya. Kalau di sini itu ASEAN. Jadi kerabatnya itu bukan orang yang ahli maksiat wala warisan. Nah, kalau ini nyambung. Serta kerabatnya itu bukan ahli waris. Ya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting masih ada hubungan kerabat. Nah, jadi kerabatnya itu bisa berpuasa untuk orang tadi mutlakon, secara mutlak. Anit taqyidi biidnin. Nah, secara mutlak maksudnya di sini adalah terbebas dari syarat izin. Jadi nggak perlu izin kalau kerabat ya, langsung boleh. Nah, selain kerabat yang bisa mempuasakan orang tadi, selain itu bisa juga au ajnabiyun atau orang asing, berarti mungkin temannya ya. Itu kan ajnabi, atau orang lain itu bisa, tapi biidnina. Di sini ada qaid, ada takyid dengan izin ya. Dengan izin minhu dari dari orang yang meninggal tadi ya. Jadi dia
atau orang yang meninggal tadi itu wasiat ke temannya. Kalau misalkan dia nanti meninggal dunia dan belum sempat membayar hutang puasanya, tolong bayarkan. Itu dia ngomong ke temannya itu bisa. Bi'an auso bihi, gambarannya orang yang punya hutang puasa tadi itu memberi wasiat bihi kepada ajnabi atau temannya ya, orang asing. Au min qaribihi, atau yang memberi wasiat itu dari kerabatnya. Ya. Biujrotin, dengan dikasih upah. Au dunihi, atau tanpa upah. Contoh tanpa upah di sini itu kalau haji. Enggak dikasih upah tapi dikasih haji. Ini malah lebih untung ya. Kalau haji seperti haji. Wali khobari sahihaini, dan berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bunyi hadisnya, man mata wa alaihi siyamun soma'anhu waliyuhu. Siapapun yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa, maka walinya itu bisa berpuasa untuknya. Itu yang menunjukkan kebolehan walinya tadi berpuasa untuk orang yang sudah meninggal dan masih punya hutang puasa, yang mana semestinya dia bisa untuk membayar hutang puasanya gitu ya, dengan catatan seperti itu. Tapi kalau matinya itu masih punya hutang puasa dan dia itu tidak sempat untuk membayar hutang puasanya, maka orang tadi itu tidak perlu untuk dipuasai ya. Wali khobari Muslim, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin qalat lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada perempuan yang pernah qalat di sini itu yang pernah mengadu atau curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Curhat perempuan tadi itu gini, inna ummi matat, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia, wa alaiha saumunadarin, dan dia masih punya hutang puasa nadar, afa asumu anha, apakah saya boleh berpuasa untuknya wahai Nabi? Qalat, maka beliau bersabda, sumi an ummiki, berpuasalah kamu perempuan untuk ibumu. Berarti boleh ya, ketika seorang ibu itu punya hutang puasa wajib yang belum dibayar, kemudian anaknya mau membayar hutang puasanya. Bikhilafihi bila idinin, berbeda manakala kalau yang membayar hutang puasanya tadi itu adalah orang asing tapi tanpa izin, itu tidak bisa. Li'annahu laisa fi makna ma warada bihi al-khabar, karena itu tidak sesuai dengan makna atau ya makna yang dikehendaki oleh hadis ya. Kalau yang dikehendaki oleh hadis yang tanpa izin itu adalah kerabatnya, baik itu anak atau masih punya hubungan darah lah intinya. Tapi kalau ajnabi itu harus menggunakan izin. Wa dhahirun annahu law mata murtaddan lam yamsum anhu. Nah, dari dohir hadis ini diketahui bahwa kalau seandainya yang meninggal dunia tadi itu adalah orang murtad ya, dan dia masih punya hutang puasa, maka lam yasum anhu, maka kerabatnya itu tidak usah berpuasa untuknya. Ya, itu jelas namanya orang murtad, bukan agama Islam. Kemudian di sini tambahan dari musonef, wa qouli biidnin, ucapan saya dengan izin itu a'ammu min qaulihi biidnil wali, itu lebih umum daripada ucapan beliau ya, yang kemarin yang saya jelaskan adalah musonef dari kitab Ar-Raud, guru dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi ibarat yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari biidnin, dengan izin, itu lebih umum daripada dawuhnya beliau, gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari, biidnil wali ya. Kalau gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari itu catatannya itu dengan izin wali, tapi kalau Syekh Zakaria Al-Ansari dengan izin, berarti ya siapapun, izin walinya, izin kerabatnya, adiknya, kakaknya, kan bisa gitu. Nah, itu adalah mengenai tata cara seseorang yang ingin berpuasa untuk orang yang sudah meninggal dunia tadi. Nah, bagaimana kalau yang orang meninggal tadi itu enggak punya hutang puasa, tapi punyanya itu hutang sholat, iktikaf, la man mata wa alaihi sholatun au iktikafun. Ya, bukan untuk orang yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang sholat atau iktikaf. Fala yaf'al anhu, maka walinya
itu tidak usah melakukan hal tersebut ya, tidak usah membayarkan sholat untuknya dengan cara sholat atau membayarkan iktikaf untuknya. Wala fidyata lahu, dan tidak ada fidyah lahu bagi orang yang meninggal dunia tadi yang punya hutang sholat atau iktikaf. Karena apa? Li'adami wurudihima, karena tidak adanya hadis yang menjelaskan untuk membayar fidyah manakala orang tadi itu punya hutang sholat atau iktikaf ya, gitu. Naam, oke lah di sini. Oke. Tapi kalau ada kasus seperti ini, lau nadaro, kalau seandainya orang yang meninggal tadi itu nadar, ayak takifaso iman, kalau dia itu mau melaksanakan iktikaf dalam kondisi berpuasa, kok dia keburu meninggal dunia, maka iktakafa anhu waliyuhu so'iman. Nah, maka kalau kondisi seperti ini, walinya itu bisa beriktikaf untuknya dalam kondisi berpuasa. Ya, masalahnya di sini itu nadar ya, nadar. Kalau yang tadi laman mata wa alaihi sholatun au iktikafun itu bukan iktikaf nadar, mungkin iktikaf sunnah ya. Tapi di sini yang contoh kasus yang terakhir di sini itu iktikaf nadar. Plus di sini kondisinya itu dalam kondisi berpuasa. Ya, maka mungkin sudah beda. Makanya di sini itu iktikafan waliyuhu. Walinya itu bisa beriktikaf untuknya. Dan walinya tadi melaksanakan iktikaf so'iman dalam kondisi berpuasa. Qalahu fit tahdibi. Keterangan ini dijelaskan oleh pengarang kitab Tahdib. Berarti Syekh atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, diterangkan di kitab beliau yaitu kitab At-Tahdib. Jadi cukup sekian untuk kajian di sore kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.